Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman untuk hari ini? Oke, kita harapkan semua baik ya pastinya. Baik, untuk video kali ini saya akan sharing, memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang gambaran materi mata pelajaran konsentrasi keahlian desain komunikasi visual untuk SMK kelas 11. Oke, kalau untuk video sebelumnya saya sudah memaparkan sedikit tentang materi mata pelajaran untuk untuk dasar-dasar desain komunikasi visual SMK kelas 10. Oke ya, mungkin bisa dilihat di video sebelumnya. Baik, sebelumnya dan sebelum saya lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like maupun komentar. Baik, lanjut. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Oke, lanjut. Baik, gambaran desain komunikasi visual secara umum. Jadi apa sih desain komunikasi visual itu? Oke, desain komunikasi visual adalah mata pelajaran yang membangun kompetensi perancangan solusi komunikasi visual sebagai program identitas, informasi, dan persuasi dengan menggunakan media konvensional maupun non-konvensional. Oke, di sini jelas ya teman-teman, bahwa DKV adalah mata pelajaran untuk membangun sebuah kompetensi perancangan untuk solusi komunikasi visual dengan menggunakan media konvensional berbasis cetak maupun berbasis digital. Di sini jelas. Oke, lanjut. Fungsi mapel konsentrasi keahlian desain komunikasi visual, salah satunya yang pertama, untuk membangun kompetensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dalam memberi solusi atas permasalahan komunikasi visual dengan menggunakan kreativitas, seni, dan pemanfaatan teknologi. Oke, satu tujuan atau satu fungsi dari mapel konsentrasi keahlian DKV yaitu untuk membangun sebuah kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya, untuk mencari solusi. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah informasi melalui atau lewat kreativitas, seni, dan pemanfaatan teknologi seperti tadi ya, baik itu konvensional maupun non konvensional. Oke, desain komunikasi visual merupakan bidang yang relevan dengan konteks dunia saat ini yang semakin digital. Oke, jadi teman-teman ya, perlu dipahami untuk fungsi yang pertama ini. Berikutnya fungsi yang kedua untuk konsentrasi keahlian DKV, menumbuh kembangkan keprofesionalan dan kebanggaan peserta didik terhadap desain komunikasi visual melalui pemahaman secara utuh dan menyeluruh profil wirausaha, peluang usaha dan pekerja atau profesi, proses bisnis di dunia industri, perkembangan teknologi di dunia industri dan dunia kerja, serta isu-isu global lainnya. Oke, di sini menyangkut tentang keprofesionalan atau peluang usaha atau pekerjaan di bidang desain komunikasi visual, baik itu nanti menjadi jadi seorang wirausaha ya, jadi sebagai peluang usaha untuk wirausaha, pekerja atau profesi misalkan desainer, fotografer, dan sebagainya, maupun proses bisnis di dunia industri. Oke, sekarang untuk dunia bisnis di bidang DKV atau desain komunikasi visual itu sangat luas sekali dan banyak dan sudah merata. Jadi tidak ada
salahnya untuk mencoba dan mengembangkan sebuah kreativitas, mengembangkan kreativitas di bidang desain komunikasi visual. Oke, ini fungsi yang kedua. Berikutnya, fungsi yang ketiga, menjadikan peserta didik, fokusnya ke peserta didik ya, memiliki kompetensi sebagai kreator. Kuncinya ada di kreator dalam bidang desain komunikasi visual, yang berakhlak mulia, mampu berkomunikasi, bernegosiasi, dan berinteraksi antar budaya, mampu bekerja dalam sebuah teamwork, bertanggung jawab, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap situasi, lingkungan kerja, serta kritis dan kreatif. Kuncinya ada di kreator ya teman-teman ya. Jadi menjadikan peserta didik itu sebagai kreator untuk mengcreate atau mengkreasikan karya-karyanya di bidang desain komunikasi visual. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya tujuan dari mapel konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Mata pelajaran konsentrasi desain komunikasi visual bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap di sini baik itu hard skill maupun soft skill karakter, gitu ya. Meliputi pertama, mengaplikasikan prinsip dasar desain dan komunikasi. Jadi ada 5 ini nanti yang perlu kita pelajari di kelas 11. Jadi yang pertama, mengaplikasikan prinsip dasar desain dan komunikasi. Prinsip dasar desain ini sudah pernah dipelajari di kelas 10. Dan berkomunikasi atau komunikasi, mengaplikasikan. Yang kedua, menerapkan desain brief. Untuk desain brief ini baru kita pelajari di kelas 11. Yang ketiga, mengoperasikan perangkat lunak desain. Secara teoritis ini juga sudah kita pelajari di kelas 10 untuk perangkat lunak desain yang akan dipakai itu apa. Mungkin untuk dasar-dasar desainnya pun sudah pernah dipelajari di kelas 10. Jadi mengoperasikan perangkat lunak desain harus bisa. Yang keempat, menerapkan pengetahuan dan mengelola proses produksi desain. Jadi tidak hanya sekedar membuat atau mendesain, jadi harus bisa mengelola proses produksi desain, baik mulai dari desainnya, terus produksinya membuat, sampai finishing. Itu ya teman-teman ya. Contoh saja misalkan membuat desain kaos, jadi mulai tahap desainnya, terus sampai nanti sablonnya, prosesnya, sampai nanti finishingnya. Yang kelima, menciptakan karya desain. Karya desain di sini banyak ya teman-teman ya. Yang terpenting dari karya desain ini adalah sebuah produk, menghasilkan sebuah produk yang layak jual atau layak pakai, yang diminati oleh masyarakat pastinya. Gitu ya untuk tujuan dari mapel konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Berikutnya tentang capaian pembelajaran konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Jadi CP atau capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka untuk keahlian desain komunikasi visual. Untuk kelas 11 pada fase F, peserta didik mampu merancang produk desain komunikasi visual menggunakan program grafis ya. Program grafis banyak sekali yang dibutuhkan di setiap produk desain komunikasi visual, yang meliputi yang pertama, desain cetak atau print design, perancangan identitas atau brand identity, fotografi dan videografi, desain grafis lingkungan,
environmental graphic design, desain antarmuka user interface ya, experience webs dan aplikasi, desain gerak motion graphic, ini animasi, baik animasi 2D maupun 3 dimensi. Oke ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya seni sekuensial, maaf. Baik, pada fase F kelas 12 nanti meliputi materi atau pelajaran yang masuk ke dalam materi atau pembelajaran yang akan kita masukkan ke dalam pembelajaran ini. Oke, lanjut. Oke, ini tadi masih sama ya. Lanjut. Baik, ini elemen dan capaian pembelajaran konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Elemen ya, dan capaian pembelajaran untuk konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Baik, di sini ada 5 elemen. Elemen yang pertama itu prinsip dasar desain dan komunikasi. Oke, tadi ya, ini masuk ke materi yang akan kita pelajari. Elemen pertama untuk prinsip dasar desain dan komunikasi, capaian pembelajarannya. Jadi nanti siswa dituntut untuk mencapai sebuah proses pembelajaran atau tujuan akhir dari sebuah pembelajar. Pada fase F, peserta didik terampil mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam merancang desain, diantaranya ya, unity, kesatuan, balance, keseimbangan, komposisi, proporsional, proporsi, ritme irama, emphasis atau penekanan, simplicity, kesederhanaan, clarity, kejelasan, space, ruang. Peserta didik memahami dan menerapkan fungsi komunikasi dalam perancangan komunikasi visual. Ini prinsip dasar desain. Jadi harus tahu dan paham secara teoritis tentang prinsip-prinsip merancang sebuah desain grafis. Elemen yang kedua tentang desain brief. Jadi elemen kedua nanti kita pelajari ya. Pada fase F kelas 11, peserta didik mampu memahami, melaksanakan panduan tertulis untuk sebuah proyek desain yang diberikan oleh pemberi tugas ya, guru atau mungkin instruktur dan sebagainya, kepada pelaksana tugas secara tepat, meliputi deskripsi proyek, tujuan dari sebuah desain, ruang lingkup pekerjaan, khalayak sasaran yang dituju, media yang digunakan, strategi kreatif, tenggat waktu yang sudah ditentukan. Oke, jadi untuk desain brief ini kita mempelajari atau materinya kaitan dengan sebuah perancangan alur sebuah project atau batasan-batasan waktu dalam mengelola sebuah project. Jadi seperti itu, atau proyek ya teman-teman ya. Misalkan mulai dari kita membuat proposalnya, terus tujuan dari proyeknya untuk apa, terus fungsi tadi ya seperti apa, waktu yang dibutuhkan berapa lama, media yang digunakan seperti apa, strategi kreatif untuk menerapkan proyek-proyek itu dijadikan sebagai media visual seperti apa dan sebagainya. Jadi itu desain brief. Baik, elemen yang ketiga yaitu perangkat lunak desain. Perangkat lunak desain ini kaitannya dengan aplikasi ya. Pada fase F, peserta didik terampil mengoperasikan perangkat lunak sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan dalam lingkup desain komunikasi visual. Baik, untuk perangkat lunak desain ini sangat banyak sekali ya nanti aplikasi yang bisa dipakai. Baik, nanti digunakan untuk desain grafis maupun desain editing video maupun animasi dan banyak lainnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pastinya. Oke, yang berikutnya elemen keempat yaitu pengetahuan dan proses produksi desain. Oke, ini ya. Pada fase F, peserta didik mampu menerapkan proses produksi dimulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi sesuai dengan konsentrasi dalam lingkup desain komunikasi visual. Baik, jadi nanti dituntut untuk siswa itu bisa mengelola
project atau proyek atau produk sebelum produksi, waktu produksi, dan setelah produksi. Oke, jadi 3 ini yang perlu ditekankan dan dipahami. Subkonsentrasi keahliannya itu nanti ada print design, videografi, fotografi, tipografi, typeface design, storyboarding, ilustrasi, sequential art, motion graphic, web, app design, UI/UX ya, konsep art, motion graphic design, environmental graphic, dan lainnya kaitannya dengan DKV. Oke, baik, sampai sini mungkin agak membingungkan ya, tapi mungkin nanti dalam prakteknya pasti bisa sambil kita bantu. Untuk elemen yang kelima yaitu karya desain. Karya desain di sini pada fase F peserta didik ya mampu merancang desain sesuai dengan konsentrasi keahlian dalam lingkup desain komunikasi visual melalui proses desain thinking. Oke, kreativitas di sini tentunya ya yang perlu dikedepankan, kreativitas. Jadi tanpa kreativitas nanti kita tidak bisa mengembangkan desain. Subkonsentrasi keahliannya yaitu hampir sama seperti pengetahuan proses produksi desain ya. Jadi seperti print design, videografi, fotografi, tipografi, typeface, storyboarding, ilustrasi, sequential art, motion graphic, web app design, UI/UX, concept art, motion graphic, environment design, dan lainnya. Baik, jadi teman-teman ya, 5 elemen yang harus kita pelajari di kelas 11. Mulai yang pertama yaitu prinsip dasar desain komunikasi, yang kedua desain brief, yang ketiga perangkat lunak desain, yang keempat pengetahuan dan proses produksi desain, yang kelima karya desain. Jadi yang kelima ini harus paling tidak menghasilkan sebuah produk atau karya. Jadi teman-teman ya, untuk gambaran materi-materi atau mata pelajaran konsentrasi desain komunikasi visual SMK kelas 12 yang bisa saya sampaikan. Baik, itu saja kaitannya penjelasan saya terkait dengan gambaran tentang materi mata pelajaran konsentrasi desain komunikasi visual SMK kelas 12. Oke, ini teman-teman ya, mungkin kalau kita sharing saja, mungkin kalau sama-sama atau masih belum memahami kaitannya dengan ini, bisa kita nanti sharing di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.